فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan makna dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab yang pertama ini. Maka yang belum menghafal selesai diselesaikan, yang sudah selesai dilancarkan. Fahfad fa kullu hafidhin imamu. Hafalkan, setiap orang yang menghafal itu imam. Dia akan menjadi imam bagi kaumnya. Karena ilmu din, akhwan, penting sekali untuk seorang menghafal. Naam. Dan matan ini termasuk di antara matan tauhid yang paling bagusnya dan paling lengkapnya dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada kelanjutan dari ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullah. Kalau di awal-awal pembahasan bab ini kita membaca ta'liq beliau seputar makna judul. Judul Babu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, di mana pada bab ini diterangkan tentang keutamaan tauhid, yang juga dikhususkan penyebutan dari sekian keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid itu sebab dihapuskannya dosa-dosa. Nah, sekarang kita baca faidah tambahan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala seputar fadlut tauhid. Qala rahimahullahu taala. Antum lihat halaman 21 dulu. Wa min fadailihi annahu as-sababul a'zamu li tafriji kurbatid dunya wal akhirah wa daf'i 'uqubatihima. Dan di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid itu adalah sebab terbesar untuk terbebasnya hamba itu dari kesulitan-kesulitan dunia dan di akhirat, serta sebab untuk tertolaknya hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulan untuk keutamaan yang pertama kali beliau sebutkan ini, yaitu bahwasanya tauhid sebab terselamatkannya seorang hamba dari kesulitan-kesulitan dunia dan di akhirat, sekaligus sebab tertolaknya azab baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini jelas, akhwan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid sebab seseorang bisa mendapatkan jalan keluar, bisa terbebas dari kesulitan-kesulitan di dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam kisah Nabi siapa yang ditelan oleh ikan? Indak ya Umar? Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala katakan wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dzannun, yaitu Nabi Allah Yunus, tatkala dia pergi dalam keadaan marah dan menyangka dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan memberikan kesempitan kepadanya, maka ketika dia tertelan atau ditelan oleh ikan, dia berdoa kepada Allah di kegelapan perut ikan. Kegelapan yang banyak saat itu. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya di dalam perut ikan. Tapi karena beliau adalah seorang yang mentauhidkan Allah, tidak meminta jalan keluar kecuali kepada Allah. Dia berdoa membaca la ilaha illa anta, kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi setelah itu? Muhammad Siddiq, Allah kabulkan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesulitannya. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Antum tambahkan dalil ini di surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Naam. Adapun dari as-sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegas mengatakan pada hadis dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u 'indal karbi yaqul la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika tertimpa karb. Al-karb itu apa, Ibadah? Al-karbu yaitu kesulitan, kondisi yang sempit. Ketika tertimpa kesulitan, ketika tertimpa kesempitan, maka beliau mengucapkan doa ini. Doa ini dihafal. Antum bisa lihat dalam kitab Syekh Al-Ikhtiyar. Di situ doa ketika seorang tertimpa kesulitan, dicari di situ. Ditambahkan untuk dalil keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid sebab seorang terbebas, terselamatkan dari kesulitan-kesulitan. Karena doa ini kandungannya tauhid. Perhatikan, dalam doa ini sama sekali tidak ada seorang hamba meminta, ya Allah, berilah aku jalan keluar dari kesulitan-kesulitanku, tidak. Tapi pengakuan tauhid. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah al-azim al-halim. Diulang lagi, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doaul karb. Nah, ini kesulitan di dunia. Adapun kesulitan-kesulitan di akhirat jelas, akhwani fillah. Nah, karena tidak ada hal yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari kesulitan akhirat kecuali ketauhidannya. Baik itu dalam hadis syafa'ah, demikian pula dalam keumuman ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Taib. Yang kedua kata Imam As-Sa'di, wa min ajalli fawaidihi annahu yamna'ul khuluda fin nar idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habbati khardal. Adna bukan ada. Dibetulkan. Di antara seagung-agung keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu mencegah seorang hamba kekal di dalam neraka. Apabila ada di dalam hatinya itu sekecil timbangan yang paling kecilnya. Walaupun lebih kecil daripada habbatu khardal, biji sawi mudahnya.
Secara ringkas, keutamaan yang kedua, ini catat yang kecil-kecil, catat ya. Di antara seagung-agung keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid mencegah seseorang dari kekal di dalam neraka. Selama mati dalam keadaan membawa tauhid, walaupun tauhid yang paling kecil, seandainya ditimbang, dia tidak akan kekal di dalam neraka, tapi mesti akan dikeluarkan dari neraka, sebagaimana hadis yang banyak tentang syafaat. Jadi dalil yang ditambahkan di sini untuk keutamaan kedua, antum isyaratkan, yaitu sebagaimana dalam hadis-hadis tentang syafaat, di mana dikeluarkannya ahli tauhid dari neraka, yang mereka itu tidak akan kekal di dalam neraka selama mati dalam keadaan membawa tauhid. Dan ini juga masuk dalam cakupan apa? Ulaika lahumul amnu. Naam. Yang ketiga, wa annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Dan bahwasanya tauhid itu apabila sempurna di hati seseorang, yang kemudian membuahkan amalan anggota badannya, sehingga dia melakukan amalan ketaatan dan terjauhkan dari kesyirikan. Ini kalau kamula fil qalb, yaitu tauhid tersebut telah sempurna. Maka yamna'u dukhulan nari bil kulliyah, dia akan mencegah dari masuk ke dalam neraka secara totalitas. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini juga yang dikandung dalam ayat apa, Iqbal? Bahwasanya tauhid yang sempurna, seseorang akan aman dari masuk ke dalam neraka. Dalam artian tidak akan masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya? Ayat yang pertama dalam bab ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan yang dimaksud di sini, kalau yang sempurna keamanan apa istilahnya kemarin? Indaknya Zakaria? Al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak, yaitu dia mendapatkan keamanan mutlak, sama sekali tidak disentuh api neraka. Bagi siapa itu? Hamzah? Bagi yang mentauhidkan Allah secara sempurna. Ketauhidan yang sempurna ini bagaimana? Yaitu seorang yang hatinya dipenuhi ketauhidan, kemudian diwujudkan dengan amalan-amalan ketaatan, menjauhkan diri dari semua bentuk-bentuk kesyirikan dan dosa-dosa besar. Taib. Juga untuk keutamaan ketika ini ditunjukkan dalam hadis pada bab ini. Apa itu? Indak Ukasyah. Nah, ditunjukkan oleh hadis Idban muttafaqun alaih, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah akan haramkan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah semata dari neraka. Hadis Idban bin Malik muttafaqun alaih. Dan pengharaman ini terbagi menjadi berapa pada pembahasan yang lalu indak ya Badri? Dua, yaitu tahrimun mutlak. Apa istilahnya? At-tahrim ba'dal amad. Ya, at-tahrimun mutlak yaitu pengharaman secara mutlak, maksudnya sama sekali tidak masuk neraka. Kemudian yang kedua, tahrimun ba'dal amad, yaitu pengharaman dari kekal di dalam neraka setelah dia
dihukum dan diazab di dalamnya. Qala wa minha annahu yahsul li sahibihi al-hudal kamilu wal amnu tamu fid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan tauhid bahwasanya orang yang memilikinya akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Ini jelas ditunjukkan oleh ayat bagaimana bunyinya. Indah ya Muhammad Aceh. Naam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun, mereka akan diberi hidayah. Maka ayat ini akhwan pada bab yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat penting antum pahami maknanya. Qala wa minha annahu sababul wahidu linaili ridallahi wa thawabih. Di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid itu sebab satu-satunya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tanpa tauhid seorang tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula amalan-amalannya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Wa anna as'adan nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Keutamaan berikutnya bahwasanya orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dalam keadaan dia ikhlas mengucapkan itu dari hatinya. Nah, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas betul-betul dari hatinya, bukan keterpaksaan, bukan karena hanya sekadar ingin selamat harta dan nyawanya di dunia. Qala wa min a'zami fadailihi anna jami'al a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tarattubi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Dan di antara seagung-agung keutamaan tauhid bahwasanya semua amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang zahir maupun yang batin mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tarattubiha wa fi tarattubi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Mutawaqqifah maksudnya apa? Tergantung dari sisi diterimanya dan dari sisi kesempurnaan amalan itu, demikian pula dari sisi diberinya pahala, semuanya bergantung kepada tauhid. Nah, tanpa tauhid tidak akan diterima. Semakin kuat tauhid, semakin sempurna amalan tersebut. Nah, demikian pula pahala yang akan didapat. Tapi tanpa tauhid tidak akan dapat apa-apa.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Juga hadis yang pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah, apa itu bunyinya, Raihan? Naam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dipersyaratkannya ikhlas, dipersyaratkannya bertauhid. Kalau tidak, ya tadi amalannya akan menjadi haba'an mantsura, debu-debu yang berterbangan saja, sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat-kalimat ini, akhwan. Kalimat ini singkat padat, antum harus pahami, kemudian mampu untuk mendatangkan dalil yang sesuai dengannya. Fa kullama qawiyat tauhid wal ikhlasu lillah kamulat hadhil umur wa tammat. Maka kapan saja tauhid itu kuat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka akan sempurna perkara-perkara ini secara keseluruhannya. Hadhil umur maksudnya apa? Yaitu diterimanya amalan, sempurnanya amalan, dan diberinya pahala pada amalan tersebut. Itu akan bisa sempurna dengan sempurnanya tauhid dan kuatnya tauhid. Paham? Maka ikhwan, ketika para sahabat adalah orang-orang yang tauhidnya betul-betul kuat, keikhlasannya betul-betul kuat, tidak tercampuri dengan kesyirikan, maka amalan-amalan mereka sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala min fadhailihi annahu yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khairi wa tarakal munkarat wa yuslihi 'anil musibat. Di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid itu menjadikan sebab kemudahan bagi hamba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena kalau seorang yang mentauhidkan Allah, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu bahwasanya dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, akan ringan, akan mudah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, demikian pula akan ringan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya dia hidup diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi semua nikmat oleh Allah, sehingga tidak pantas untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka yang ingin meninggalkan rokok misalnya, dari orang-orang yang sudah kecanduan rokok, ketika pendorongnya hanya karena sakit, maka terasa berat. Kapan saja sembuh dia akan kembali lagi untuk merokok. Namun ketika seorang yang menjadi pendorong meninggalkan perbuatan haram tersebut adalah tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ringan, tidak akan kembali lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sebagaimana para sahabat, khamr pada masa itu, akhwan, di masa-masa jahiliyah merupakan perkara yang sangat disukai. Minuman yang menjadi pengisi majelis-majelis mereka ya khamr. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala haramkan, para sahabat dengan betul-betul tulus meninggalkannya. Mereka buang khamr-khamr yang masih ada di wadah-wadahnya, sampai-sampai jalanan Madinah itu basah dengan air-air khamr yang dituang. Maka kalau seseorang ingin kuat dalam menunaikan kebaikan dan kuat dalam meninggalkan kemungkaran, ya perkuat tauhid. Wa yuslihi atau wa yusallihi 'anil musibah, dan menghibur dia dari berbagai macam musibah-musibah. Itu dengan tauhid. Dengan tauhid seorang akan terhibur ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Karena dia tahu ada zat yang tidak akan menyia-nyiakannya.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menimpakan musibah itu bukan untuk mencelakakan hambanya, tapi untuk menguji si hamba tadi. Naam, untuk menguji. Sebagaimana dalam ayat, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Masih akan diuji agar diketahui yang jujur dan betul tauhidnya dengan yang berdusta. Qala fal mukhlisu lillahi fi imanihi wa tauhidi takhifu alaihi at-ta'at lima yarju min thawabi rabbih wa ridwanih. Sebab orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan tauhidnya akan ringan atasnya melakukan amalan-amalan ketaatan dikarenakan apa yang dia harapkan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Hal-hal yang sekilas berat, menahan makan dan minum seharian penuh, itu akan terasa ringan ketaatan tersebut ketika seorang mengharapkan pahala dari Allah dan keridhaannya. Jihad, mengorbankan jiwa dan harta, ringan ketika yang menjadi pendorong adalah tauhid. Wa yahunu alaihi tarku ma tahwahu an-nafsu minal ma'asi lima yakhsha min sakhatihi wa iqabih. Dan akan menjadi ringan pula atas orang tersebut untuk meninggalkan apa yang menjadi kecondongan hawa nafsunya berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan apa yang ada pada dirinya berupa perasaan takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naam, makanya memperkuat rasa takut kepada Allah dari hari ke hari itu penting, ikhwan, apalagi di masa-masa yang banyak sekali fitnah dan terbuka luas pintu-pintu maksiat. Tanpa ada rasa takut kepada Allah, sangat mudah seorang untuk bermaksiat. Naam, dan diantara sarana untuk itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Naam, seorang yang memiliki ilmu akan tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, sehingga tidak perlu berdusta, tidak perlu berbohong. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya berbohong itu. Sebab Allah tahu hakikat perkaranya. Qala wa minha anna at-tauhida idza kamula fil qalbi habbaba Allahu li sahibihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahu minar rasyidin. Di antara keutamaan tauhid, apabila telah sempurna pada hati seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rasa cinta bagi pemiliknya terhadap keimanan, dan akan dihiasi keimanan tersebut di dalam hatinya. Dan wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rasa benci pada orang tersebut terhadap kekufuran, benci pada kekufuran. Kemudian benci kepada kefasikan-kefasikan, benci pada semua bentuk kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai deretan orang-orang ar-rasyidin. Naam, sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Naam, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka itulah ar-rasyidun yang untuk mencapai itu adalah dengan kokohnya tauhid yang ada pada diri mereka.
Dan ar-rasyidun al-muhtaduna ila mahasinil umur. Apa itu ar-rasyidun? Ar-rasyidun al-muhtaduna ila mahasinil umur, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk kepada perkara-perkara yang bagus. Itu orang-orang yang rasyid. Dia diberi petunjuk, diarahkan oleh Allah pada kebaikan-kebaikan, bukan pada keburukan-keburukan. Ini diantara buah dari tauhid. Qala wa minha annahu yukhaffafu 'anil 'abdil makarih, atau yukhaffifu. Wa minha annahu yukhaffifu 'anil 'abdil makarih wa yuhawwinu 'alaihi al-alam. Fa bihasabi takmilil 'abdi lit-tauhid wal iman yatalaqqal makariha wal alama biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnatin wa taslimin wa ridha bi aqdarillahil mu'limah. Dan di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu apa? Yukhaffifu 'anil 'abdil makarih, menjadikan ringan pada seorang hamba itu al-makarih, hal-hal yang tidak dia sukai. Ketika tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai, menjadi terasa ringan. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah, punya Allah. Wa yuhawwinu 'alaihi al-alam, dan tauhid itu menjadikan terasa lebih ringan rasa sakit. Rasa sakit yang menimpa dia. Fa bihasabi takmilil 'abdi lit-tauhid wal iman yatalaqqal makariha wal alam biqalbin munsyarih. Maka sesuai dengan kadar kesempurnaan hamba terhadap tauhid dan keimanannya, maka dia akan menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai dan rasa sakit dengan hati yang lapang. Hatinya lapang. Perhatikan para nabi, para rasul, kemudian para pengikut nabi dan rasul, ikhwan, yang mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Mereka hadapi itu dengan hati yang lapang. Wa nafsin mutmainnah, dan jiwa yang tenang. Jadi tidak ada yang namanya ahli tauhid kok stres, gemblung, gila gara-gara tertimpa musibah. Ini ketauhidannya tidak benar. Seorang yang mentauhidkan Allah, tidak pantas dia ditimpa kegalauan dalam hidup. Kenapa? Karena hatinya lapang. Dia yakin punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbingnya, memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Jiwanya tenang. Bahkan pada kondisi yang paling genting sekalipun, sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau bersama Abu Bakar berada di gua, dan di pintu gua berdiri orang-orang kufar Quraisy. Tinggal mereka menengok ke arah kakinya saja mesti akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Kalau seorang tidak mentauhidkan Allah, akan dihantui kegalauan dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika tauhid kuat, tidak galau, tenang. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, akan menolong, akan membela. Wa taslimin wa ridha bi aqdarillahil mu'limah, dan dia akan menerima serta ridha dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang terasa menyakitkannya. Ketika dia rasakan, terasa takdir itu menyakitkan dia, berat, sakit, sedih. Akan tapi ketika dia mentauhidkan Allah, dia akan bisa menerima dan ridha, karena tahu di balik itu mesti ada hikmah, di balik itu ada pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa ada batasannya. Naam. Taib. Ini diantara keutamaan-keutamaan tauhid, ikhwan, yang ditambahkan oleh Imam As-Sa'di, dan masih tersisa pembahasan tersebut kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.